Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang pengumuman hasil pasca sanggah dan penetapan NIP 3K secara elektronik. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah khusus untuk Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website dan daftar namanya nanti akan saya cantumkan pada website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Dan juga jika Bapak Ibu berkenan untuk berkontribusi sebuah pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan sebuah pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan edaran dari BKD Provinsi Jawa Timur tentang pengumuman pasca sanggah dan penetapan nomor induk P3K. Jadi Bapak Ibu saat ini pasti ada grup-grup di masing-masing kabupaten. Atau misalnya Bapak Ibu belum masuk pada grup tersebut, Bapak Ibu bisa berkonfirmasi atau berkoordinasi dengan cabang dinas di masing-masing wilayah. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa mendapatkan konfirmasi ataupun mendapatkan informasi terupdate tentang bagaimana langkah ataupun pengisian DRH nantinya untuk persiapan di P3K ini. Nah, langsung saja kita simak edaran dari BKD tersebut. Di sini saya telah memiliki surat ataupun informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah pengumuman dengan nomor 8102946204/2023 tentang hasil pasca sanggah dan penetapan nomor induk secara elektronik P3K guru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. Dan saya yakin Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota pun saat ini telah menginformasikan informasi yang saya sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, seandainya Bapak Ibu belum mendapatkan edaran ini, Bapak Ibu bisa lihat pada website di masing-masing kabupaten kota. Nah, isi suratnya adalah berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN tahun 2022 tanggal 12 April tahun 2023 nomor 2517 RKS 0403 SDK 2023 perihal penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Maka disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Peserta P3K guru tahun 2022 yang dinyatakan lulus dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei tahun 2023. 2. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 198 tahun 2020. Kemudian 3. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei tahun 2023. 4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K harus diunggah oleh pelamar, yaitu yang pertama. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu lengkapi nantinya pada website SSCSN. Dan ingat Bapak Ibu, saya mohon dan saya harapkan dokumen-dokumen yang ada di sini Bapak Ibu scan menggunakan komputer, jangan menggunakan HP karena hasilnya kurang maksimal. Dan untuk wilayah Bondowoso, Bapak Ibu wajib menggunakan komputer, jangan ada kata-kata scan cam scanner, by cam scanner seperti itu. Jadi saya harapkan semua hasil dokumen itu sangat jelas dan rapi tentunya, tidak buram. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu. Nah, kelengkapan berkasnya adalah yang pertama, pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. B. Scan bukan foto ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian C. Scan bukan foto. Nah, scan bukan foto daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10.000 asli bukan materai hasil SSCSN.
Jadi Bapak Ibu di sini adalah mohon Bapak Ibu untuk melengkapi DRH di sini dan nantinya di scan berserta materainya. Scan-nya tidak menggunakan HP, bukan foto. Jadi menggunakan komputer. Tidak ada kata-kata cam by scan scanner, cam scanner. D. Scan bukan foto surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ataupun termasuk BUMN maupun BUMD. 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS ataupun PNS, P3K ataupun TNI, Polri. 4. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi nanti isi ataupun butir-butir yang ada di surat pernyataan 5 poin. Jadi Bapak Ibu ini nantinya butir-butirnya yang ada di suratnya. Nanti Bapak Ibu untuk filenya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Scan atau bukan foto surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polres setempat untuk keperluan. Nah, ini nanti bunyinya Bapak Ibu, ini untuk Provinsi Jawa Timur ya Bapak Ibu, ini untuk Provinsi Jawa Timur. Ingat sekali lagi, untuk Provinsi Jawa Timur, bukan untuk wilayah lain. Kata-katanya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa datang ke Polres. Persyaratan pengangkatan P3K Guru Pemprov Jatim tertanggal setelah pengumuman. Jadi Bapak Ibu tanggalnya otomatis setelah Bapak Ibu melakukan proses pengumuman atau melihat proses pengumuman. Jadi misalnya pengumumannya kemarin tanggal 15 atau 14, maka Bapak Ibu bisa setelahnya yaitu 15, 16, 17 seperti itu Bapak Ibu. F. Scan atau bukan foto surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk keperluan. Nah, ini untuk sehat jasmani dan rohaninya. Persyaratan pengangkatan P3K Guru Pemprov Jatim. Jadi harus sesuai dengan ini ya Bapak Ibu untuk Pemprov Jatim. Tidak boleh tidak sama. Jadi karena sudah tercantum pada surat edaran, maka Bapak Ibu wajib melengkapi seperti ini. Dengan ketentuan, nah yang pertama, surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. 2. Surat keterangan sehat rohani dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. Jadi ada tanggalnya Bapak Ibu di sini setelah tanggal pengumuman. Keterangan surat keterangan sehat jasmani dan rohani tersebut diunggah pada SSCSN. Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di laman SSCSN ditulis keduanya dipisah garis double, sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat keterangan sehat jasmani. Nah, di sini ya Bapak Ibu, nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di halaman SSCSN ditulis keduanya dipisah dengan garis double. Jadi surat keterangan ini dipisah nantinya, misalnya ada 2 surat Bapak Ibu dengan garis pemisah garis double. G. Scan bukan foto surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkotika yang dimaksud untuk keperluan. Nah, ini untuk keperluan zat ataupun keterangan tidak mengkonsumsi narkotika ya Bapak Ibu. Yaitu keterangannya adalah persyaratan pengangkatan P3K Tenaga Kesehatan Pemprov Jatim. Untuk pengangkatan P3K Tenaga Guru Pemprov Jatim. Nah, ini mungkin karena di sini kesehatan, nanti saya sudah konfirmasi pada provinsi apakah diganti guru atau tidak. Bapak Ibu bisa lihat di komentar nanti ya Bapak Ibu, saya akan cantumkan di kolom komentar. Tertanggal setelah pengumuman mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium zat aktif yang diuji minimal 4 macam, yaitu metafetamin, amfetamin, morfin, dan THC ataupun marijuana.
Apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit pelayanan kesehatan pemerintah setempat, dapat diganti dengan alat tes lainnya. 5. Foto dan scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna harus terlihat ataupun terbaca dengan jelas, tegak lurus, tidak miring, dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal sscsn.bkn.go.id. Jadi foto Bapak Ibu di sini adalah foto dan scan seluruh dokumen persyaratan asli itu tidak miring, kemudian ukurannya pas, yang tegak lurus dan jelas tentunya. Nantinya diupload pada sscsn.bkn.go.id. 6. Berkas persyaratan usul NIP3K dipindai atau di-scan melalui mesin scanner, bukan aplikasi scan HP. Nah, yang saya sampaikan, bukan menggunakan scan HP Bapak Ibu. Dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file, dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan. Jadi Bapak Ibu nantinya ketika mengunggah pada masing-masing tab di SSCSN, pastikan dokumen-dokumen Bapak Ibu itu benar. Misalnya ijazah ya diupload pada kolom ijazah. Misalnya surat pernyataan, Bapak Ibu upload di surat pernyataan, seperti itu. 7. Apabila peserta tidak melengkapi data atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur ataupun mengundurkan diri. 8. Untuk mempermudah komunikasi, peserta dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti grup Telegram melalui link. Nah, di sini Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mungkin di masing-masing wilayah ada grupnya, Bapak Ibu juga bisa gabung di grup Telegram di berikut ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung pada grup Telegramnya Pemprov Jatim. Grup tersebut bersifat khusus dan tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian 9. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dalam rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NIP3K guru serta memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 10. Peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan pemberkasan untuk pengusulan nomor induk apabila di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dibatalkan kelulusannya secara otomatis, peserta dianggap gugur ataupun tidak lolos. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan, dan akuntabel, disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload melalui portal sscsn.bkn.go.id dan aturan pendukung lainnya. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipungut biaya. Jadi inilah informasi tentang peraturan ataupun penetapan NIP3K. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada daftar lampiran nama-nama yang telah lulus yang berhak untuk mengikuti ke tahap berikutnya, yaitu kelengkapan berkas untuk proses pengusulan NIP3K. Di sini Bapak Ibu bisa download file ini di www.abachannel.com. Nanti saya akan cantumkan file ini di website tersebut. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa kunjungi www.abachannel.com, tinggal cari saja penetapan usul NIP3K seperti itu untuk pencarian di website saya tersebut. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abachannel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta tidak lupa pula, misalnya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada Abachannel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa kirimkan berikut nomornya di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.